Ya, Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan berjumpa kembali dengan saya saudara dalam acara Marketplace Fellowship. Saudara, God is so good. Tema kita sampai saat ini masih tetap sama. Saudara, saya yakin ini semua yang kita inginkan, sukses di dunia dan mati masuk surga. Kita sudah beberapa kali mempelajari tema-tema khotbah kita. Yang paling penting, saudara, untuk menjadi orang yang sukses, tetapi bukan hanya sekedar sukses, tetapi kita yakin suatu saat ketika Tuhan panggil kita menyenangkan hati Tuhan dan kita masuk ke dalam pesta anak domba yang luar biasa. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari tema mengenai penuh perhatian, saudara. Minggu lalu, saya tidak bisa tampil karena ada pemberitaan firman Tuhan di salah satu agen properti, saudara, yang cukup besar di Indonesia. Penuh perhatian itu sangat dibutuhkan, saudara. Jangan anggap remeh segala sesuatu yang sedang diperhadapkan kepada kita. Kita harus menghadapinya dengan penuh perhatian. Apapun juga, saudara kasih. Penuh perhatian adalah memberikan hati yang mendengar kepada orang yang sedang bicara kepada kita, atau perhatian terhadap pekerjaan Tuhan, atau kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, bahkan kepada gereja Tuhan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Saudara yang kasih, itu harus kita lakukan. Saudara, untuk mengenal lebih jauh lagi maksud dari arti penuh perhatian di dalam khotbah kita hari ini, mari kita akan pelajari ada beberapa bahasa Ibrani yang mempunyai arti penuh perhatian yang dipakai dalam Alkitab, saudara. Yang pertama lah azan, saudara kasih. Azan adalah memberikan telinga kita untuk memberikan perhatian kepada apa yang harus kita dengar. Kedua adalah syama, perhatian penuh kepada Tuhan atau mendengarkan dengan cerdas, dengan kecerdasan yang luar biasa yang kita curahkan ketika kita mendengar sesuatu yang dari Tuhan. Saudara, ayat ini dipakai ketika Salomo diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa. Dan saudara, Salomo meminta hati yang penuh paham, menimbang perkara, hati yang mendengar. Nah, kata hati yang mendengar ini digunakan dengan kata syamah. Pengertian untuk memutuskan hukum, kata syamah. Pengertian untuk memutuskan hukum menggunakan kata syamah, saudara, mendengarkan penuh perhatian kepada Tuhan, mendengar dengan cerdas, saudara. Dan Tuhan berikan hati yang penuh hikmat, pengertian, kekayaan, dan kemuliaan, bahkan panjang umur kepada Salomo. Yang ketiga adalah kasyaf, saudara. Kasyaf adalah penuh perhatian seperti anak yang sedang mendengarkan instruksi atau nasihat dari orang tuanya, dari ayahnya, memasang telinga sebaik-baiknya, dengan tajam didengarkan. Di dalam bahasa Yunani penuh perhatian dikenal dengan kata ekramamai, saudara. Mendengarkan sungguh-sungguh sampai memperhatikan gerak bibir, saudara, pembicara. Haleluya. Itu yang dimaksud dengan penuh perhatian dalam kata ekramamai, saudara. Jadi bukan hanya mendengar, tapi gerak tubuh, gerak bibir diperhatikan. Dan ini dipakai, saudara, pada saat orang banyak mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 48, saudara, ketika seorang imam kepala dan ahli Taurat ingin membunuh Yesus, tetapi mereka tidak dapat lakukan itu, tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah, inilah ekramamai, saudara, mendengarkan Tuhan Yesus yang bicara. Penuh perhatian adalah, saudara, sikap siap sedia, saudara, untuk melakukan apa yang benar yang kita dengar, informasi yang benar yang kita dengar, yang telah kita olah dengan penuh perhatian. Sikap tersebut disertai dengan pandangan mata yang baik, dengan badan yang tegap, dan tidak seperti orang yang ogah-ogahan atau semalas-malasan, atau hanya dianggap selingan belaka atau basa-basi belaka.
tetapi membuat catatan secara khusus. Itulah orang-orang yang penuh perhatian. Dia ingin tahu sekali apa yang disampaikan kepadanya. Masukan-masukan informasi yang baik yang bisa dia lakukan untuk memenuhi semua itu. Bahkan dia akan bertanya untuk mendapatkan klarifikasi. Saudara, penekanan-penekanan agar mendapatkan informasi yang jelas terhadap apa yang sedang ia dengar. Jadi penuh perhatian yang dimaksud adalah penuh perhatian yang sangat dalam. Jadi bukan sekedar mendengar dengan telinga, tetapi mendengar dengan hati. Diolah dengan kecerdasan. Penuh perhatian adalah perintah dan sangat diingini oleh Tuhan. Saya kasih orang yang ingin sukses dalam hidup ini, saudara harus punya karakter penuh perhatian. Tidak menganggap remeh segala sesuatu apa yang dia terima dalam hidupnya. Karena itu akan berbahaya kalau dia tidak mengenal secara detail, saudara, apa yang bisa mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu dia akan baik-baik mendengar semua itu, lalu kelolahlah dengan kecerdasan. Soalnya telinga adalah organ, saudara yang kasih. Kalau saudara tahu, kita kan mendengar itu dengan telinga. Saudara, telinga itu adalah organ yang pertama kali dibentuk dalam kandungan seorang ibu yang sedang mengandung. Tetapi saudara kasih, ketika orang tersebut meninggal, saudara, indera telinga adalah yang paling pertama dia berhenti atau mati dan tidak mendengar sama sekali. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih, sangat cocok sekali bagi orang-orang yang ingin sukses dalam hidup ini membangun kehidupan sifat penuh perhatian terhadap segala sesuatu. Saudara, puji Tuhan saya kasih. Karena banyak kualitas karakter terbentuk atau dibangun sangat tergantung kepada perhatian kita kepada segala sesuatu yang sedang diperhadapkan dengan kita. Kalau kita tidak bisa penuh perhatian dengan segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, bisa-bisa kita salah persepsi, salah tanggap, salah terima, lalu membentuk sesuatu informasi yang salah yang masuk dalam pribadi kita. Tanpa perhatian kita dapat mendengar dengan baik firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus yang bicara kepada kita, atau orang tua yang memberikan instruksi, atau orang-orang yang punya otoritas di atas kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sangat berbahaya ketika orang menerima informasi yang salah, maka ada kemungkinan besar dia juga akan melakukan yang salah yang tidak sesuai yang diinginkan oleh orang-orang yang punya otoritas yang lebih tinggi dari kita. Haleluya. Jadi saudara, kesimpulannya adalah penuh perhatian harus dilatih dalam hidup kita. Jangan remehkan, saudara kasih. Jangan berkata, itu sudah biasa saja. Tidak, saudara. Justru dengan penuh perhatian, sesungguhnya kita sedang melatih, saudara kasih, kecerdasan kita untuk menerima informasi, lalu dikelolanya dengan baik. Saudara, Amsal pasal 1 ayat 5 jelas mengatakan kepada kita, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dan semua itu hanya bisa diperoleh, bahan pertimbangan, pengertian, menambah ilmu, kalau kita punya sikap penuh perhatian terhadap segala sesuatu. Saudara, di Keluaran pasal 15:26, firman Tuhan berkata, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan, dan melakukan apa yang benar, diawali dengan mendengar dengan penuh perhatian sehingga mendapatkan sesuatu yang benar. Saudara, di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang saya, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Saudara, ada kolerasinya antara orang-orang yang penuh perhatian lalu mendapatkan berkat-berkat
dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari segala penyakit. Karena dia tahu bagaimana memanfaatkan informasi demi kepentingan dia sendiri. Dan itu hanya didapatkan oleh orang yang penuh perhatian. Saudara, Yohanes pasal 10:27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari saudara yang kasih, kita mulai belajar untuk mendengarkan penuh kepekaan suara Tuhan. Supaya kita benar-benar mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita. Seberapa besar perhatian kita dapat diukur dengan saudara yang kasih. Yang pertama, kita mendengarkan suara Tuhan dan arah Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, taruhlah perhatian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau perlu, pejamkanlah mata kita dan biarkan seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, roh kita, telinga, jasmani dan rohani kita, hanya kita tujukan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan ingin mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Haleluya, jangan biarkan ada hal-hal yang lain bisa mengganggu itu. Puji Tuhan saudara. 2 Timotius pasal 3:16, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hal-hal demikianlah yang dibutuhkan untuk menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup ini, dan kita dapat memperoleh perkara itu kalau kita melatih telinga kita, hati kita untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Penuh perhatian kepada firman Tuhan. Itu akan menjadi, firman itu menjadi berubah dari logos menjadi rema. Firman yang membangun iman. Firman yang membawa kita kepada kesuksesan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Karena firman yang saudara terima dan itu menjadi rema dalam hidupmu, kata firman Tuhan berkata, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Jika kamu tinggal dalam aku, kata Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Ku tinggal dalam kamu mintalah. Saudara, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau saudara ingin mendatangkan bahwa saudara adalah orang-orang yang tinggal dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita harus punya satu karakter, yaitu penuh perhatian. Memperhatikan suara Tuhan bukan hanya dengan telinga kita, tapi dengan seluruh keberadaan kita, bahkan dengan hati kita yang paling dalam. Oleh karena itu, sediakanlah waktumu, waktu saya, tempat yang khusus secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sangat penting, saudara yang kasih, kalau kita ingin dipimpin oleh Tuhan. Supaya setiap apa yang Tuhan sudah desain, rancang dalam hidup kita, saudara, itu terjadi. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Rancangan sukses dunia ini dan mati masuk surga. Itulah yang Tuhan rancang bagi kita, saudara. Dan itu perlu penuh perhatian terhadap firman Tuhan, terhadap suara Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap instruksi Tuhan. Supaya seperti apa yang Daud katakan, firman itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, orang yang berjalan bersama dengan pelita dan dengan terang Tuhan, dia tidak akan tersandung dan dia akan tidak jatuh, apalagi masuk ke dalam jurang, saudara yang kasih, termasuk jebakan-jebakan saudara, atau tipuan-tipuan iblis. Percayalah, firman itu akan menjadi senjata bagi saudara untuk berjalan dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Dan setiap apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi bagi orang-orang yang berjalan dengan kuasa firman Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih, kita harus mendengarkan segala perintah dari orang tua. Haleluya.
Bagi anak-anak muda penting yang masih punya orang tua. Kalau saudara tidak punya orang tua, dengarkanlah mereka yang menjadi orang tua bagi saudara. Puji Tuhan. Hai anakku, kata firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat 89. Inilah sebabnya kenapa Salomo mengerti dia tidak minta kekayaan umur panjang, pasukan yang besar, kerajaan yang kuat ketika dia diangkat menjadi raja, tetapi dia minta hikmat dari Tuhan karena dia tahu sejak kecil dia mendengarkan ayat ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Haleluya, puji Tuhan. Dengarkanlah ajaran baik-baik, dengarkanlah segala sesuatu dengan penuh perhatian. Siapapun juga yang berbicara kepada saudara, saya yakin percaya saudara bisa menyimak dengan baik dan memperoleh hal yang baik ketika saudara bisa mendengar dengan kecerdasan, dengan penuh perhatian. Efesus pasal 6 ayat 23 berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, kata firman Tuhan. Seperti apa yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia, panjang umur di bumi. Salah satu ciri orang yang sukses di dunia dan mati masuk surga adalah dia berbahagia dan panjang umur di bumi. Puji Tuhan, dan itu salah satunya harus menghormati, dengarkan baik-baik dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh orang tuamu, seperti Salomo mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daud bapaknya itu. Saudara, Amsal pasal 30 ayat 17 berkata, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Haleluya, saudara. Artinya dia akan mendapatkan kecelakaan kalau orang meremehkan, mengolok-olok ayahnya dan tidak mau mendengar nasihat orang tua. Banyak hal yang akan dia peroleh yang sesungguhnya, saudara yang kasih, ia bukanlah orang yang sukses dalam hidup ini. Mungkin secara materi terpenuhi, tapi ada bagian-bagian lain yang tidak terpenuhi, saudara yang kasih. Memperhatikan dengan perhatian kepada orang tua dan kepada orang yang punya otoritas dalam hidup kita adalah perintah Tuhan. Melawan mereka berarti melawan firman Tuhan. Melawan firman Tuhan berarti melawan Tuhan, saudara yang kasih. Dan firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lah kalau Tuhan tidak di pihak kita, semua akan menjadi lawan kita. Dan kita akan menjadi orang yang tidak berkemenangan, apalagi sukses, dan apalagi mati masuk surga, saudara yang kasih. Haleluya, dengarkan baik-baik. Penuh perhatianlah, saudara yang kasih. Memperhatikan dengan penuh perhatian, saudara yang kasih, itu akan membentuk roh kita menjadi roh yang taat. Haleluya. Mulai sekarang belajarlah, saudara yang kasih, untuk penuh perhatian. Tidak ada ruginya, saudara, untuk mendengarkan orang lain, untuk mendengarkan suara Tuhan yang paling utama, dan mendengarkan setiap orang yang berbicara kepada kita. Kita harus punya komitmen dan niat yang kuat untuk melakukan firman Tuhan, menjadikan kita orang yang bijaksana, saudara, dan tidak punya keinginan melakukan yang jahat. Itu roh yang terbentuk, roh yang kuat, saudara. Roh yang menyatu dengan roh Tuhan. Roh yang bersaksi bersama dengan roh Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, maka terang kita akan bercahaya. Dan setiap orang akan melihat perbuatan anak Allah yang dahsyat dan luar biasa itu memuliakan Bapa yang di surga. Kita akan berbuah seperti apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan orang tuamu, ayahmu, dan perhatikanlah, supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberi ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumahku, inilah pengalaman Salomo ketika tinggal di rumah ayahnya Daud sebagai anak. Dia lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Haleluya. Orang-orang demikian adalah orang yang
penuh perhatian. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Saudara, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, cintailah hikmat itu, maka engkau akan dijaganya dalam hidupmu. Saudara, engkau akan tetap on the top, saudara. Di-maintains di situ menjadi orang yang sukses. Tidak jatuh, tapi justru akan dibawa makin lama makin naik. Makin lama makin kuat. Karena saudara punya dasar yang kuat, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Akibat dari penuh perhatian terhadap suara Tuhan. Terhadap perintah-perintah orang yang punya otoritas. Perintah dari orang tua. Saudara, mendengarkan dari orang-orang yang sangat bijak, itu sangat penting bagi kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengarlah khotbah-khotbah yang baik, saudara yang kasih. Saudara bisa kunjungi channel YouTube kami, saudara. Pastor Herman Gideon. Bisa ikut dari FB group kami, God is so good. Ada banyak khotbah di situ yang saudara bisa pelajari. Dan saudara kembali komparasi dengan Alkitab. Dan saya yakin percaya saudara sedang dibawa oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup ini. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi, bukan bebal saudara yang kasih, malang saudara yang kasih. Akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Kemalangan-kemalangan dalam hidup ini. Mulai sekarang saudara pilih menjadi temanmu. Bergaulah dengan orang-orang yang luar biasa. Dan saudara akan dibawa menjadi orang yang luar biasa. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan Tuhan, kata Amsal pasal 19-20. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Haleluya. Supaya engkau akan bijak untuk melangkah ke depan, saudara yang kasih. Mungkin masa depan masih jauh bagi kita. Karena kata masa depan bagi bahasa Indonesia, saudara yang kasih, itu nanti ketika cita-cita kita tercapai. Tidak. Yang dimasuk masa depan adalah saudara kasih. Ketika kita melangkah, meninggalkan jam kita, detik kita pada hari ini. Menuju ke waktu yang akan datang. Beberapa jam kemudian, bahkan beberapa detik kita. Itu akan menjadi masa depan kita. Saudara yang kasih, puji Tuhan. Saudara yang kasih, Amsal 24 ayat 6. Kita mau baca, saudara yang kasih. Karena hanya dengan perencanaan engkau akan berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Haleluya, saudara. Saudara, orang-orang yang terlatih kepada pendengarannya. Saudara yang mendengar dengan penuh perhatian adalah orang-orang yang merencanakan segala sesuatu dengan baik. Artinya, saudara akan mengumpulkan informasi-informasi yang baik. Saudara akan cari itu dengan baik. Mendengarkan, mencari penasihat-penasihat. Supaya terjadi perencanaan yang matang. Saudara, kata firman Tuhan, engkau akan dapat kemenangan di dalam peperangan. Haleluya. Rencanamu akan berhasil karena penasihat banyak. Dan kemenangan itu akan diperoleh karena saudara melakukan apa yang dinasihati kepada saudara. Dan saudara pelajari itu dengan baik. Orang yang banyak mendengar adalah orang yang banyak belajar. Haleluya. Orang yang banyak berargumentasi menolak seringkali setiap ajaran, sesungguhnya dia menjadi orang yang sangat rugi dalam hidup ini. Belajarlah saudara yang kasih untuk tidak meremehkan apa yang orang lain katakan. Tapi dengarkan itu baik-baik. Olahlah itu dengan penuh kecerdasan. Dan terimalah itu untuk menjadi berkat bagi saudara. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau banyak belajar. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang dapat mendengar suara Tuhan yang jernih dan jelas. Jika ia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara. Dia berkata, Tuhan, aku butuh Tuhan. Christ, I am nothing. I need you, Lord Jesus. Saudara, dengan penuh kerendahan hati, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak ada artinya tanpa Tuhan.
Karena saudara kecil seperti debu di dunia ini. Seperti debu ditiup angin dan hilang, lenyap begitu saja. Seperti rumput yang kering, setelah kering dibuang ke dalam api dan dibakar. Tetapi ketika saudara menaruh diri saudara kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara akan menjadi tidak seperti debu atau rumput kering, tetapi seperti carang yang tertancap kepada pokok anggur yang selalu berbuah dan daunnya selalu hijau, yang tepat selalu berbuah pada musimnya. Saudara, yang akan menjadi berkat buat banyak orang. Atau seperti sungai yang terus mengalir, di mana setiap ada kehidupan di dalamnya. Ada ikan-ikan yang hidup di situ. Ada banyak orang yang akan menikmati. Puji Tuhan, saudara kasih. Saudara akan seperti akar yang tertanam dan tembus kepada sumber-sumber air. Itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang butuh hikmat Tuhan, yang berlutut kepada Tuhan, dan merendahkan diri dan menangis minta pertolongan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara harus menjadi orang-orang yang hebat dalam hidup ini. Dan kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Dia akan perlihatkan perkara-perkara besar kepada kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, yang tidak pernah ada dalam hati kita, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan manifestasikan ke dalam hidupmu. Dan kau akan mengalami perkara-perkara yang besar, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat dan luar biasa. My God is real. Haleluya. Alamilah realitas hidupmu dalam Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata. Tuhan yang hidup. Dia bukan hayalan, tapi Tuhan yang bersama dengan kita. Manfaatkan itu sebaik-baiknya, saudara yang kasih. Jadilah orang yang sukses bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saudara yang kasih, saya akan mau berdoa buat saudara. Bapa, kami mau serahkan setiap anak-anakmu yang mendengar, saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara yang kasih. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sangat baik dan luar biasa. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Kami yakin percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Kau perintahkan. Dan firman ini akan bekerja menjadi rema bagi kami semua. Menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar. Berkati mereka Tuhan, sertai dengan kasih dan kuasa-Mu. Seperti yang Kau janjikan, Kau adalah Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Puji Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, Presiden kami Jokowi, dengan para menteri dan para pembantunya, para stafnya, bahkan para pemimpin dan anggota lembaga tinggi negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terutama sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara yang kasih. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Puji Tuhan, Kau baik dan luar biasa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Mereka semua, Bapa, biar mereka bekerja dengan luar biasa, dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, terutama pada kepala gugus tugas COVID-19, baik di daerah, di pusat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya pandemik ini segera berakhir, dan aktivitas kami boleh terjadi normal kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, bagi saudara yang ingin bertanya atau butuh doa dari kami, silakan saudara hubungi kami, karena kami ada untuk melayani saudara sekalian. Shalom. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang.